Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tesalonika Deani Kindangen dengan NIM 210211060068. Di sini saya akan mempresentasikan dan mendemokan praktikum keamanan cyber tugas 7. Yang pertama, di sini kita diminta untuk mendownload dan install Wireshark. Dikarenakan saya sudah mendownload dan menginstalnya, maka saya akan men-skip bagian awal ini. Nah, jika kita sudah mendownload dan menginstalnya, kita akan membuka Wireshark. Setelah itu, jika Wireshark sudah terbuka, kita double klik pada internet. Setelah itu kita buka CMD. Kemudian kita masukkan perintah ipconfig //dns. Kita enter. Sini sudah successful. Kemudian kita ketik lagi nslookup. Kita enter. Sini sudah muncul default server dan addressnya. Kemudian kita masukkan domain name, yaitu www.cisco.com. Setelah itu kita enter. Kemudian setelah selesai, kita ketik exit. Kemudian kita akan stop dalam Wireshark. Ini kita klik stop. Setelah itu kita cari UDP port sama dengan 53. Setelah itu kita enter. Kemudian kita cari standar query. Ini kita klik 2 kali. Kemudian di sini terdapat pertanyaan, yaitu what are the source and destination MAC address, which network interface are this MAC address associated with? Jawabannya, alamat MAC sumber dihubungkan dengan NIC pada PC dan alamat MAC tujuan dihubungkan dengan gateway default. Jika terdapat server DNS lokal, alamat MAC tujuan akan menjadi alamat MAC server DNS lokal. Kemudian kita klik tanda anak panah. Beginilah tampilannya. Kemudian terdapat pertanyaan lagi, what are the source and destination IP address, which network interface are this IP address associated with? Jawabannya, alamat IP sumber dihubungkan dengan NIC pada PC dan alamat IP tujuan dihubungkan dengan gateway default. Kemudian user datagram protokol, kita klik tanda panah, dan ini merupakan tampilannya. Ada pertanyaan, what are the source and destination ports, what is the default DNS port number? Nomor port sumber adalah 57772
577729 dan port tujuan adalah 53 yang merupakan nomor port DNS default. Kemudian kita buka CMD lagi. Setelah itu kita klik perintah ARPA, kita enter. Maaf, ternyata ada kesalahan. Kita klik, kita enter. Setelah itu kita masukkan ipconfig/all. Begini tampilannya. Terdapat pertanyaan, compare the MAC and IP address in the Wireshark result to the result from the ipconfig/all result. What is your observation? Jawabannya, alamat IP dan MAC yang ditangkap dalam hasil Wireshark sama dengan alamat yang tercantum dalam perintah ipconfig/all. Kemudian kita buka di domain name. Setelah itu selanjutnya di sini terdapat pertanyaan, what are the source and destination MAC and IP address and port numbers? How do they compare to the address in the DNS query packets? Jawabannya, IP sumber, alamat MAC dan nomor port dalam paket query sekarang menjadi alamat tujuan. IP tujuan, alamat MAC dan nomor port dalam paket query sekarang menjadi alamat sumber. Kemudian pertanyaan selanjutnya, observe the result. Can the DNS server do recursive queries? Jawabannya, ya, DNS dapat menangani query rekursif. Kemudian, observe the CNAME and A records in the answer details. How do the result compare to NSLOOKUP result? Hasil di Wireshark seharusnya sama dengan hasil dan NSLOOKUP di command prompt atau terminal. Reflection. Pertama, from the Wireshark result, what else can you learn about the network when you remove the filter? Jawabannya, tanpa filter hasilnya akan menampilkan paket-paket lain seperti DHCP dan ARP dari paket-paket ini dan informasi yang terkandung dalam paket-paket ini. Anda dapat mempelajari tentang perangkat lain dan fungsinya di dalam LAN. Yang kedua, how can an attacker use Wireshark to compromise your network security? Seorang penyerang di LAN dapat menggunakan Wireshark untuk mengamati lalu lintas jaringan dan bisa mendapatkan informasi sensitif dalam rincian paket jika lalu lintas tidak dienkripsi. Kita buka virtual machine. Kita start. Jika sudah terbuka, kita klik application, CyberOps, dan pilih Wireshark. Kemudian kita klik open. Di folder home analyst, kita search lab support file. Ini sudah dapat. Kita open, kita cari SQL Lab. Kita open. Sudah terbuka. Kemudian terdapat pertanyaan, what are the two IP address involved in
in this SQL injection attack based on the information display? Jawabannya 10.0.2.4 dan 10.0.2.15. Di line 13 kita klik kanan, kita pilih follow, kita pilih HTTP stream. Ini tampilannya. Kemudian kita cari 1 sama dengan 1. Kita enter. Nah, di sini sudah muncul pencariannya. Kemudian kita close, kita clear. Selanjutnya pada line 19 kita klik kanan, kita pilih follow, kita pilih HTTP stream. Kemudian kita cari lagi 1 sama dengan 1. Kita enter, dan ini hasil pencariannya. Kemudian kita close, kita clear. Selanjutnya pada line 22 kita klik kanan lagi, kita pilih follow, kita pilih HTTP stream. Cari lagi yang sama seperti tadi, kita enter. Di sini muncul pencariannya. Kemudian terdapat pertanyaan, what is the version? Jawabannya MySQL 5.7.12.0. Setelah itu kita close, kita clear. Selanjutnya di line 25 kita lakukan hal yang sama. Kita cari users. Kita enter. Nah, di sini muncul pencariannya. Terdapat pertanyaan. Jawabannya, terdapat pertanyaan dalam laporan, dan jawabannya basis data akan merespon dengan output yang jauh lebih pendek yang disaring oleh kemunculan kata pengguna. Setelah itu kita close ini, kita clear. Selanjutnya di line 28 kita lakukan hal yang sama lagi. Kita cari 1 sama dengan 1, enter. Dan di sini sudah muncul hasilnya. Terdapat pertanyaan, itu pertanyaan pertama ini, dan jawabannya 1337. Kemudian pertanyaan kedua, yang ini jawabannya Charlie. Kita tutup, kita close ini. Kemudian terdapat reflection yang pertama, what is the risk of having platform use the SQL language? Jawabannya, situs web biasanya berbasis database dan menggunakan bahasa SQL. Tingkat keparahan serangan injeksi SQL tergantung pada penyerang. Pertanyaan kedua, browse the internet and perform a search on prevent SQL injection attacks.
What are two methods or steps that can be taken to prevent SQL injection attacks? Jawabannya, menyaring input pengguna, menerapkan firewall aplikasi web, menonaktifkan fitur atau kemampuan basis data yang tidak perlu, memonitor pernyataan SQL, menggunakan parameter dengan prosedur tersimpan, dan menggunakan parameter dengan SQL dinamis. Selanjutnya, dalam virtual machine, kita buka terminal window. Kemudian kita masukkan perintah cat home analyst lab support files log stats tutorial .log atau log. Kita enter. Kemudian di sini terdapat pertanyaan, what is a drawback of using cat with large text file? Jawabannya, bagian awal file mungkin akan hilang karena cat tidak mendukung pemecahan halaman. Selanjutnya kita masukkan perintah more. Cat tadi kita ubah menjadi more. Setelah itu kita enter. Selanjutnya terdapat pertanyaan, what is the drawback of using more? Jawabannya tergantung pada aplikasi terminal yang digunakan. Mungkin tidak mudah untuk menampilkan kembali halaman yang sudah ditampilkan. Kemudian kita masukkan lagi perintah more-nya diganti dengan less. Setelah itu kita enter. Kemudian kita tekan Q pada keyboard. Kemudian kita masukkan lagi perintah less-nya diganti dengan tail. Kita enter. Kita masukkan perintah sudo f home analyst /lab .support .file /log stats tutorial .log. Kemudian kita enter. Begini tampilannya. Di sini terdapat pertanyaan, what is different in the output of tail and tailf? Explain. Jawabannya, setelah perintah tailf dikeluarkan, terminal akan terlihat terkunci dan tidak menerima perintah lagi. Hal ini terjadi karena tail masih berjalan, mengganti file log, dan akan mencetak setiap perubahan yang dituliskan pada file tersebut pada Java. Kemudian kita masukkan perintah lagi. Echo, this is a new entry to the monitor log file lab.support .file /stats tutorial
Kemudian kita buka kembali terminal Windows. Masukkan perintah sudo cat /var /log /syslog .1. Kita enter, kita masukkan password. Berikut tampilannya. Di sini terdapat pertanyaan, why did the cat command have to be executed as root? Jawabannya, pada virtual machine CyberOps workstation VMware syslog adalah milik root dan hanya dapat dibaca oleh root. Kemudian kita masukkan perintah yang sama seperti tadi, tapi satunya kita ganti menjadi 2. Kita enter. Kemudian kita masukkan perintah yang sama, 2-nya kita ganti menjadi 3. Kita enter. Kita masukkan lagi perintah yang sama, 3-nya kita ganti menjadi 4. Kita enter. Kemudian di sini terdapat pertanyaan, Can you think of a reason why it is so important to keep the time and date of computers correctly synchronized? Jawabannya, sistem log menggunakan file log untuk merekam dan menyimpan peristiwa dan tanggal atau waktu kejadian. Jika jam sistem tidak benar atau tidak disinkronkan, maka akan mempersulit proses pemecahan masalah. Selanjutnya kita masukkan perintah journal ctl. Kita enter. Kita masukkan perintah sudo journal ctl utc. Kemudian kita masukkan lagi perintah yang sama, tapi akhirnya kita ubah menjadi back. Kita enter. Kita masukkan perintah sudo journal ctl .service since today. Enter. Kemudian kita masukkan perintah sudo journal k, kemudian sudo journal f. Di sini terdapat reflection. Compare syslog and journal. What are the advantages and disadvantages of each? Jawabannya, syslog adalah solusi standar untuk pencatatan. Syslog menggunakan file teks biasa, namun kurang terstruktur. Informasinya tidak terpusat dan mungkin perlu mencari melalui banyak informasi yang tidak terkait untuk menemukan informasi yang relevan. Syslog tidak menyediakan cara untuk memisahkan pesan berdasarkan aplikasi terkait. Selain itu, file plain text mungkin memerlukan rotasi agar tidak terlalu besar. Jurnal mengganti file log plain text dengan format file khusus untuk pesan log. Hal ini membuatnya lebih mudah untuk menemukan pesan log yang relevan. Sekian dari saya, bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih.